Baik, berikutnya kita bahas tentang kesetimbangan homogen ya. Kesetimbangan homogen, dan heterogen ya. Kesetimbangan homogen dan heterogen. Apa ini maksud dengan kesetimbangan homogen ya? Kesetimbangan homogen ini nanti apabila komponennya semuanya satu fase ya. Komponennya itu satu fase. Satu fase artinya fasenya sama semua gitu ya. Kalau dia gas semua gitu ya. Itu namanya satu fase. Ini gas ya. Kalau nanti aqua semua gitu ya. Nah, kemudian sedangkan heterogen ini dia adalah tidak satu fase ataupun bisa dua fase. Ya. Nanti dalam reaksi kesetimbangan itu katakan misalnya ada wujudnya padat, ada juga wujudnya di dalamnya itu ada gas. Misalnya itu namanya kesetimbangan heterogen ya. Contohnya supaya lebih jelas ya. Kita lihat contohnya. Katakanlah ini reaksi ya. Nah, N2 gas tambah H2 gas hasilkan NH3 gas. Nah, ini contoh yang kesetimbangan homogen ya, karena lihat ini wujudnya gas kan, ini gas, jadi semua wujudnya dalam zat ini gas, maka ini namanya kesetimbangan homogen. Kesetimbangan homogen ya. Nah, coba kita lihat reaksi yang kedua ini ya, CO3 katanya solid nih, padat ya, setimbang CaO ini solid juga padat, ditambah CO2 ini wujudnya adalah gas. Nah, perhatikan sini ya, kita perhatikan sini, ini kan wujudnya padat, ini padat juga memang, tapi kini ada gas nih, ini kan tidak sama semua ya. Ini namanya kesetimbangan heterogen tadi ya. Seperti itu dia perbedaan homogen dan heterogen ya. Yang kalau dia homogen sama semua fasenya, sedangkan ini kalau heterogen berbeda ya. Nah, kemudian kita bahas lagi tentang ketetapan kesetimbangannya. Tetapan kesetimbangan ya. Di tetapan kesetimbangan ini nanti ada tetapan kesetimbangan konsentrasi, tetapan kesetimbangan konsentrasi ya, itu nanti lambangnya Kc ya. Satu lagi ya, tetapan kesetimbangan gas, ya. Gas kan itu kan ada tekanannya, makanya Kp, P itu pressure ya, lambangnya nanti Kp ya. Nah, kapan digunakan Kc ini? Kc digunakan ya, kalau rumus Kc itu nanti hanya berlaku kalau misalnya wujudnya itu gas ya, atau larutan itu Aq ditulisannya ya. Kalau untuk Kp nanti kita gunakan kalau wujudnya itu adalah gas, hanya ada gas saja dia. Kalau aku ini tak bisa dia kalau dalam Kp ini ya, ataupun solid ataupun apa, tidak bisa dia. Nah, seperti itu dia ya. Nah, bagaimana rumusnya? Menentukan Kp dan Kc ini kita lihat sini ya. Nah, Kc ini sama dengan konsentrasi ya. Konsentrasi, ini saya buat konsentrasi seperti ini. Konsentrasi kanan nanti ya dipangkatkan koefisien masing-masing ya.
koefisien masing-masing ya, kalau nanti zatnya lebih dari 1 ya, dibagikan dengan konsentrasi kiri, dipangkatkan koefisien masing-masing juga sama yang di atas ya. Maaf tulisannya agak mantap ya karena tulisan dokter. Nah itu dia ya. Sedangkan Kp itu bukan konsentrasi tapi tekanan ya. Tekanan itu saya lambangkan P ya. Tadi tekanan kanan ya. Tekanan kanan juga dipangkatkan koef masing-masing ya, masing-masing dibagi dengan tekanan kiri sama juga dipangkatkan koef masing-masing ya. Cuman tadi ingat kalau Kc itu berlaku kalau wujudnya aqua dan dengan gas tadi ya. Nah duanya berlaku ya. Kalau untuk Kp tadi hanya berlaku kalau wujudnya gas. Itu aja ya. Sebagai contoh katanya misalnya tentukanlah nilai Kc ya, tentukan nilai Kc pada reaksi berikut ini ya. Katakanlah reaksinya adalah N2 gas tambah 3H2 gas menghasilkan 2NH3 ya, gas juga ini wujudnya ya. Maka kita jawab ya, Kc tadi konsentrasi kanan dipangkat koefisien masing-masing ya, dibagi ke konsentrasi kiri pangkat koefisien masing-masing tadi kan, maka ini konsentrasi NH iya hapus nih NH3 pangkat 2 ya, ini koefisiennya 2 kan. Cuma ini yang di kanan berarti ini aja kita buat karena kalau ada lagi nanti baru dikali ya. Dibagi dengan ya, ini wujudnya gas semua ya, maka masuk rumus semua ya, seperti itu dia, masuk rumus semua kalau Kc nya ya. N2 pangkat 1 koefisiennya 1 ini nggak saya tulis, dikalikan konsentrasi H2 pangkat 3, seperti itu dia untuk menentukan Kc nya ya, karena wujudnya gas semuanya masuk rumus, seperti itu dia ya. Nah contoh kedua misalnya ada reaksi, katakanlah A wujudnya solid ditambah 2B wujudnya katakanlah Aq larutan, ternyata menghasilkan katakanlah 3C ya, wujudnya katakanlah gas tambah D ya, katakanlah di sini Aq ya. Maka kalau ditanya Kc nya apakah rumus Kc nya, pertama-tama kita lihat dulu wujudnya ya, ini solid berarti tak masuk rumus. Aq masuk rumus tadi, gas masuk rumus, Aq masuk rumus, maka nilai Kc nya sama dengan konsentrasi kanan berarti kan C dipangkatkan 3 ya, dikali di sini karena masih ada zat yang lainnya tadi ya, C 3 dikali dengan konsentrasi D pangkat 1 ini ya, 1 dibagi dengan konsentrasi B aja, konsentrasi B pangkat 2 ya, karena si A ini tak masuk rumus, jadi ini jawabannya. Nah gitu cara mencari Kc ya. Nah berikutnya Kp tadi ya, contoh Kp tadi ingat ya, Kp itu yang wujud gas aja yang masuk ya. Nah misalnya gini ya,
Katakanlah sini reaksi ada 2A tambah 2A, ini wujudnya solid. B ini wujudnya adalah aqua. Timbang katanya menjadi, katakanlah 2C ya, 2C gas. Nah, ini dia. Pertanyaannya bagaimana rumus Kp-nya gitu kan. Nah, pertama-tama sama ya, kita lihat dulu wujudnya. Ini wujudnya solid, tak masuk karena yang Kp tadi hanya gas saja yang masuk kan. Ya, maka ya ini pun tak masuk ya. Sedangkan ini adalah masuk rumus ya. Seperti itu dia. Maka rumus Kp-nya ya. Kp-nya sama dengan C ya. Konsentrasi C pangkat 2, ya itu aja rumusnya. Karena itu yang lainnya tidak masuk rumus ya, seperti itu dia. Nah, kemudian contohkan lagi misalnya ya. Contohkan lagi misalnya ada ya tadi misalnya ada kesalahan tadi sedikit di situ ya. Itu tadi bukan konsentrasi ya, bukan konsentrasi tapi P dia tekanannya ya. Tekanannya katakan tadi ya, maaf yang tadi diralat ya 2A tambah ini katakanlah wujudnya S tambah 3B Q menghasilkan, kita ulangan tadi ya, 2C ini gas ya, 2C wujudnya itu gas. Ulang lagi ya, 2A ini solid tambah 3B ini aqua ya, harus timbang misalnya 2C ini gas. Nah, maka Kp-nya ya, yang tadi salah ya, tolong diralat nanti. Tadi saya sangka masih konsentrasi. Kp ya, kalau ditanya Kp ya, Kp kan tadi pressure tekanan ya, gas. Yang masuk rumus hanya berwujud gas, maka Kp-nya bukan konsentrasi lagi tapi tekanan. Ya, jadi yang masuk rumus ini tak masuk rumus, ini tak masuk rumus, ini yang masuk rumus sendiri ya. Maka Kp-nya sama dengan P ya, tidak dikurung kayak tadi. PC dipangkatkan dengan 2 ya. Itu jawabannya yang benar ya. Maaf yang tadi ada sedikit kekeliruan. PC pangkat 2 seperti itu dia, karena cuma ini yang berwujud gas, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya seperti ini misalnya. Ada contoh lagi misalnya 2A ya, katakanlah 2A gas tambah 2B gas menghasilkan katakanlah 3C katakanlah gas misalnya ya. Maka ini Kp-nya itu sama dengan PC tekanan C dipangkatkan dengan 3 gitu ya, dibagi dengan tekanan A pangkat 2 kali tekanan ya, tekanan B pangkat 2. Nah, seperti itu cara mencarinya, karena wujudnya semuanya adalah gas. Seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan paham. Nah, setelah itu kita menghitung ya. Kita udah bicara KPKC itu berapa nilai yang sebenarnya. Ini kita belajar ngitungnya ya. Nah, misalnya kita belajar menghitung KC dulu ya, menghitung harga KC ya. Nah,
menghitung nilai Kc dulu kita. Sebagai contoh misalnya ke dalam wadah bervolume 2 liter katanya. Ini wadah volumenya adalah 2 liter ya. Ke dalam wadah 22 liter dimasukkan 2 mol N2. Masukkan ke sini 2 mol N2. Seperti itu ya. Dimasukkan 2 mol N2 ya. Soalnya seperti itu. Dan kemudian ditambahkan 5 kemudian ditambahkan 5 mol H2. Jadi di sini masukkan 5 mol H2. 5 mol H2 ya. Nah, itu ceritanya ya. Jadi masuk ke sini 2 mol N2. Kemudian 5 mol si H2-nya ya. H2-nya. Katanya menurut reaksinya terjadi adalah N2 tambah 3H2 setimbang menjadi 2NH3. Itu ya, wujudnya semua gas ya. Ini gas ya. Nah, itu soalnya. Pertanyaannya ternyata setelah setimbang katanya, setelah setimbang ya, terdapat 1 mol N2 ya. Terdapat 1 mol N2. Itu dia. Berapakah nilai Kc? Itu pertanyaannya. Berapakah nilai Kc ya? Jadi diulangi soalnya ya. Ke dalam wadah bervolume 2 liter ya, volume wadahnya ini 2 liter, dimasukkan 2 mol N2 ya, 2 mol N2, dan kemudian dimasukkan lagi 5 mol H2. Ini 5 mol H2 ke wadah tadi, dan dia bereaksi ya. Bereaksi dia katanya bereaksinya seperti ini, N2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Nah, itu ya. Nah, setelah tercapai kesetimbangan, ini dalam keadaan setimbang, terdapat 1 mol N2 ya. Pertanyaannya berapakah nilai Kc? Seperti itu ya. Nah, kalau soal seperti ini cara penyelesaiannya adalah pertama-tama kita tuliskan dulu reaksinya ya. Kita tuliskan dulu reaksinya. Ya, reaksinya dulu adalah N2 tadi. Mana nih hubungannya? Reaksinya N2 tambah 3H2 setimbang menjadi 2NH3 ya. Seperti itu kan. Baru kita buat di sini mula-mula ataupun awal ya. Bereaksi setimbang. Nah, ini penting nih, baru kita garis. Mula-mula reaksi setimbang ya. Nah, tadi kita lihat dari soalnya awal-awalnya mula-mula zat yang kita campurkan tadi adalah ini dia. Si N2 tadi adalah 2 liter ya, 2 mol. N2 tadi 2 mol, maka kita buat di sini 2 mol. Kemudian H2-nya tadi 5 mol ya, 5 mol sini ya, mudah ya. Pada mula-mula ini pasti nggak ada nih kosong karena dia belum bereaksi ya. Nah, pas ada reaksi nanti dia baru ada di sini di NH3-nya ya. Nah, kemudian di sini katanya setelah tercapai kesetimbangan ya, terdapat 1 mol N2 ya, ini dia. Terdapat 1 mol N2. Ini setimbang ya, ini S ini setimbang. Maka kita dapatkan adalah si N2 dalam keadaan setimbang adalah 1, maka di sini adalah 1 mol gitu ya. Nah, kemudian kalian masih ingat kan kalau yang di kiri ini nanti dikurangkan, kalau yang ditambah yang di kanan ditambahkan. Itu dia ya.
Nah, ini batasnya kiri kanan nih kan. Ini. Ya. Maka kalau di sini 1, di sini kan 2 nih. 2 kurang berapa supaya dapat 1 kan? Maka di sini adalah 1 ya. 1 gitu. Nah, 1 ini adalah pengalinya, kita lingkari ya. Ya, untuk mencari mol yang di sini gampang kayak dulu ya. Untuk mencari mol di sini, untuk mol di sini ya, ini 3, ini yang ketiga nih koefisiennya dibagi dengan ini ya, 3/1 dikalikan dengan yang kita lingkarin tadi ya, pada saat reaksi ini 3/1 kali 1, maka dapatnya adalah 3 di sini ya. Dari mana? 3/1 kali 1 ya. Sekarang 5 kurang 3 2, baru ketemu dia. Sekarang NH3 di sini berapa? Sama aja nih, 2 ini kan. 2 bagikan ke sini tadi. 2/1 kalikan ini tadi juga ya, kali 1 ini. Dapatnya adalah 2, sama caranya. Sini tadi 0 kan? 0 tambah 2 dapatnya 2 di sini. Nah, gitu dia. Ini yang paling penting, mencari ini. Ya. Itu langkah-langkahnya ya. Nah, kalau sudah dapat di situ, kita tahu tadi volumenya adalah 2 liter. Nah, ini ikan mol semua nih. Ini mol, ini adalah mol. Nah, supaya lebih jelas kita hapus saja yang di atas ya pembahasannya, karena udah dapatkan dalam keadaan setimbangnya ya. Iya. Dalam keadaan setimbang. Nah, ini jadi, maka ini kan masih mol ya, kita rubah dulu ke dalam molaritas gitu ya, karena yang masuk rumus nanti adalah konsentrasi dalam bentuk molaritas. Maka konsentrasi molaritas si N2 itu sama dengan ini ya, ini yang masuk ya, 1/2. Kenapa per 2? Karena volumenya tadi kan 2 liter ya. Volumenya tadi 2 liter, volume wadah tadi ya. Itu konsentrasi N2 segitu ya. Konsentrasi H2 itu sama dengan ini dia 2 ya. 2 dibagi 2 juga ya. 2 dibagi 2 karena volumenya tadi 2. Maka dapatnya konsentrasi H2 adalah 1 molar ya. 1 molar ya. Kemudian konsentrasi NH3 berapa ya? Konsentrasi NH3 itu adalah 2 tadi yang pada langkah setimbang nih. Ya, semua langkah setimbang ya. 2 dibagi volumenya tadi juga 2, sama dengan 1 molar ya. Ini 1 molar, 1 molar, ini setengah molar. Nah, kalau udah seperti itu, udah bisa kita selesaikan KC-nya ya. Kita bisa selesaikan KC-nya. Ini kita hapus saja karena tidak perlukan lagi ya. Karena papan tulisnya kecil, itu dia. Nah, tadi dari rumus kimia tadi kan sudah nggak perlu lagi semua. Tadi kan kita tuliskan ya, reaksinya kan tadi N2 tambah 3H2 setimbang jadi 2NH3, itu kan. Ya, ini 3 ya. Ya, maka kan Kc kalau dari sini kan wujudnya gas semua ya, masuk rumus semua. Konsentrasi NH3 dipangkatkan dengan 2 ya, dibagi dengan konsentrasi N2 pangkat 1, ini koefisien ini, dikalikan dengan konsentrasi H2 pangkatkan dengan 3. Nah, itu dia. Maka hasilnya adalah, masukkan aja yang ini tadi ya, nilai-nilai yang ini semua kita masukkan, sama dengan NH3 nya tadi adalah 1
pangkat 2 per N2 nya adalah ini setengah ya, N2 nya adalah setengah pangkat 1 berarti setengah ya, kali pangkat 1 ya, kali H2 nya 3 pangkat 3. H2 nya tadi ini ya, maka 1 pangkat berapa itu 3, koefisiennya kan 3 nih ya, pangkat 3 itu ya. Kalau ada segitu maka selesailah itu hasilnya ya, gampang sudah ngitungnya. Maka nilai KC nya tadi kesini ya, set gitu. 1 pangkat 2 adalah 1 per setengah pangkat 1 setengah, 1 pangkat 3 1. Maka ini hasilnya adalah 1 dibagi setengah, hasilnya adalah 2. Beres ya, dapatlah nilai KC nya gitu ya. Nah itu kalau untuk menghitung nilai si KC nya gitu ya. Nah kemudian ya, berikutnya kita menentukan nilai derajat disosiasi ya. Ini kita dulu ya, derajat disosiasi, lambangnya nanti alfa ya, disosiasi ya. Derajat disosiasi ini rumusnya alfa sama dengan ya mol bereaksi ataupun reaksi tadi, bereaksi per mol mula-mula ya, bukan mol ya, mula-mula. Mol bereaksi per mol mula ya, atau bisa juga mol bereaksi per mula-mula. Kalau dalam persen nanti alfa juga ya, bisa mol bereaksi per mol mula-mula kali 100%. Nah ini sama aja yang dua ini ya, kalau dia dalam persen bisa disepertikan ya, kayak itu dia. Sebagai contoh misalnya kita buat aja reaksi yang ini ya, katakanlah seperti ini. Nah ke dalam volume katakanlah dibuatnya ke dalam wadah bervolume 2 liter. Ini wadah volumenya 2 liter ya, cuma nanti volumenya tidak ada pengaruh di sini ya. Dibiarkan katanya, dibiarkan di sini ada 4 mol, dibiarkan ya, dibiarkan 4 mol NH3, dibiarkan aja terurai ya, 4 mol NH3 terurai. Menurut reaksinya katanya gini, 2NH reaksi 2NH3 ini gas ya, terurai menjadi N2 dan 3H2 ya. Seperti itu ya. Jadi ceritanya ini wadahnya 2 liter tempatnya ini ya. Dimasukkanlah di sini 4 mol NH3 dan ternyata dia terurai gitu ya. Reaksinya seperti ini ya. Nah, kemudian katanya setelah tercapai setimbang, ini kalimatnya lagi, setelah tercapai kesetimbangan ya, terdapat 1 mol ya N2 katanya. Pertanyaannya berapakah nilai alfa atau derajat disosiasi ya. Nah ini sama dengan yang tadi ya, kita tuliskan dulu reaksinya, 2NH3 terurai ya, setimbang menjadi N2 tambah 3H2 ya. Nah
mula-mula tadi sini 4 mol ya, NH3 ini. Maka kita buat di sini mula-mula bereaksi setimbang sama ya, kita garis sama dengan cara yang tadi. Ini mula-mula pasti belum ada karena belum terurai ataupun belum bereaksi ya, tetap seperti itu caranya. Ini belum ada ya. Nah, di sini tadi mula-mulanya adalah 4 mol, NH3-nya 4 mol mula-mulanya ya. Tapi katanya setelah tercapai kesetimbangan terdapat 1 mol N2. Nah, ini terdapat 1 mol N2, maka di sini 1. Karena ada kalimat setimbang ya. Ini kan dalam keadaan setimbang nih. 1, maka kan yang di kanan tadi ditambah, yang di kiri ini kan dikurang tadi kan. Kiri dikurang, di kanan ditambah. Maka di sini kan ya, kita ganti warnanya supaya lebih jelas. Di sini kan 0 nih kan. Ditambah berapa supaya dapat 1 gitu kan. Maka di sini adalah 1. Gitu dia ya. Di sini berapa? Ya. 3 ini kan di sini yang diketahui ya. Per 1 kali 1 kalikan yang ini. Maka di sini adalah 3. Tapi ini nanti tidak diperlukan dalam soal ini ya. 3 ya. Ayah nulisnya 3 di sini. 3 ya, seperti itu dia ya. Nah, kemudian untuk mencari mol di sini ya kan, berarti ini 2 ya. Di sini yang diketahui tadi kan. Nah, maka 2 dibagi ini 1, 2 per 1 kali ya, dikalikan dengan yang ini tadi 1, maka dapatnya adalah sama dengan 2 di sini kan. Nah, 4 kurang 2 dapatnya adalah 2 gitu ya. Itu cara mencarinya. Nah, kemudian setelah dapat tadi kan rumusnya, tujuan kita kan mencari alfa ya, bukan mencari Kc kan. Tanyanya tadi alfa ya, maka kita jawab sekarang ya. Alfa itu adalah mol bereaksi bagi mol mula ya. Maka mol bereaksinya kan ini 2 ini ya, 2 per mol mula-mula tadi nih. Mol mula-mula kita ganti warna supaya jelas. Ini mula-mulanya. Ini bereaksinya, ini mula-mulanya ya. Ini bereaksi ini mula-mulanya. Maka 2 dibagi 4 ya. Maka hasilnya adalah setengah ya. Jadi alfanya dapatnya setengah. Atau kalau dalam persen adalah setengah kali 100%. Maka hasilnya adalah 50%. Ya, bisa 50%, bisa setengah, sama itu ya. Nah, kalau udah selesai itu kita bahas yang terakhir ya. Terakhir ini adalah menghitung Kp ya. Menghitung Kp kita sekarang ya. Nah, menghitung Kp ini kita bikin contohnya ya, langsung aja. Nah, menghitung Kp agak sedikit panjang ya menghitung Kp ini ya. Ceritanya begini, katanya di dalam wadah bervolume ya, ke dalam wadah tertutup ini, kalau gas ini kan harus tertutup ya. Dalam wadah tertutup ya, dimasukkan dulu baru ditutup nanti ya. Ini dimasukkan katakanlah 2 mol H2 ya. 2 mol H2 ya kan. Kemudian dicampurkan dengan 4 mol kita balik ya, 2 mol N2 ya, sorry kita hapus dulu ya. 2 mol N2 dan ya, 2 mol N2 dan 4 mol kita masukkan lagi sini 4 mol
si H2 H2 ya. Kemudian dikasih tahu reaksinya ya, N2 ini tambah H2 ya 3 hasilkan 2 NH3 ya, wujudnya semuanya gas ya. Nah, setelah tercapai kesetimbangan katanya ya, setelah setimbang itu katanya terdapat 1 mol N2 ya, 1 mol N2. Nah, kemudian ditambah lagi diketahui tekanan total ya, P totalnya dalam sini tadi ya, tekanan total yang terjadi adalah 4 atmosfer katanya, 4 atmosfer ATM ya. Pertanyaannya, berapakah nilai KP ditanya sekarang ya, ini ya, saya ulangi soalnya ya supaya lebih jelas karena papan tulisnya kecil ya. Jadi tadi 2 mol N2 ya, 2 mol N2 ini ya dimasukkan, ini wadahnya tertutup ya, tertutup karena ini gas semua. 2 mol N2 kita masukkan ke sini dan dimasukkan lagi 4 mol H2, itu ceritanya. 4 mol H2 ini kan bereaksi dia ya. Nah, reaksinya seperti ini katanya. Tuh. Nah, setelah tercapai kesetimbangan ya, setelah dalam kondisi timbang didapatkanlah 1 mol si N2 ya, didapatkan 1 mol si N2 dan tekanan totalnya di dalam sistem campuran kita itu tadi adalah 4 atmosfer. Berapakah nilai Kp? Nah, itu dia pertanyaannya. Untuk menjawab ini kita tuliskan dulu reaksinya ya, seperti biasa ya. N2 tambah H2 jadi NH3 seperti biasa. Ya. Di sini koefisiennya 3, sini koefisiennya 2. Nah, seperti itu. Nah, pertama kita buat mula-mula bereaksi setimbang. Kita garis lagi sama dengan cara tadi ya. Mula-mulanya tadi si N2 adalah 2 mol. Sini kita buat. N2-nya ada 2, kita bikin warna lain supaya cantik. 2 mol ya. Sedangkan si H2-nya adalah 4 mol ya, dari soal tadi awalnya. Di sini tetap nggak ada ya, kesetimbangan seperti itu. Tetap dia nggak ada. Pada baris mula-mula ini di sini tetap tidak ada, belum ada ya. Kemudian pada keadaan setimbang terdapat 1 mol N2. Nah, berarti kan di sini adalah 1, gitu kan. Nah, kemudian di sini 2 dikurangi berapa supaya dapat 1? Maka kan di sini adalah 1. Karena 2 kurang 1 sama dengan 1. Nah, kita lingkari yang ini supaya jelas ini pengalinya semua. Ya. Nah, maka berapa di bawah pada saat reaksi di sini? Nah, itu mudah ya. Lingkar ini kan 3 nih dibagi 1. 3 dibagi 1 ya, dikali 1 ini ya. 3 per 1 kali 3 per 1 kali 1, ini dapatnya adalah 3 ya. Kemudian 4 ini dikurangi 3, ini dapatnya 1. Nah, gitu dia. Ya, untuk mencari mol di sini sama aja, ini 2 ini kan. Tarik garis ke yang diketahui tadi kan di sini ya. 2 dibagi 1 dikalikan yang dilingkarin tadi 1. 2 bagi 1 kali 1 dapatnya adalah 2. 0 ditambah 2 maka di sini adalah 2 mol ya, ini 2 mol. Ini semua mol ya, mol. Nah, itu dia. Nah, setelah dapat mol pada keadaan setimbang ini barulah kita cari tekanan masing-masing gas ya. Tekanan masing-masing gas seperti itu ya. Coba kita hapus saja supaya lebih gampang ngerjainnya ya. Kita hapus saja karena sudah selesai ini. Iya, ini ya. Seperti ini dia. Jadi sudah dapat mol-molnya masing-masing ya. Maka
tekanan totalnya tadi 4 atmosfer ya. Nah, setelah itu kita carilah pada saat setimbang ya, mol total dulu ya, mol total pada saat setimbang ya. Mol total itu sama dengan ini 1 tambah 1 tambah 2, maka dapatnya lah 4 mol ya. Itu ditambahkan dulu. Nah, kemudian kita cari, karena nanti kan mencari Kp itu kan P semua ya, PnH3 dan seterusnya gitu ya. Nah, pertama-tama kita cari dulu masing-masing P-nya ya. Masing-masing P-nya ya. Yang pertama kita cari adalah Pn2, tekanan N2. Pn2 is N2 ya. N2. Nah, caranya gini ya. Pn2 itu adalah mol N2 dibagi mol total kali P total, itu rumusnya ya. Ya. Mol N2 dalam keadaan setimbang tadi ya. Mol N2 dibagi mol total kali P total, itu rumusnya untuk mencari tekanan dari N2 ya. Maka hasilnya adalah, kita hapus saja, jadi sama dengan mol N2 dalam keadaan setimbang tadi adalah 1 nih. 1 dibagi mol total ini adalah 4 dikalikan P total. P total tadi kan 4 ya, diketahui dari soal tadi, maka dapatnya adalah 1 mol. 1 bukan 1 mol lagi, udah tekanan atmosfer ya. 1 atmosfer. Apa ya nulisnya? 1 atm ya. Itu Pn2. Nah, gitu dia ya. Sekarang setelah dapat Pn2 1 atmosfer ya, kita cari lagi P si H2 nya, harus cari semua ya, sama rumusnya ya. Maka ini mol H2 sekarang ya, mol H2 berarti ini dia 1 ya. 1 dibagi mol total ya, 1 dibagi mol total adalah 4 ya kan. Si H2 kalikan P total tadi, kalikan 4 juga dia, 4 itu ya. Dapatnya adalah 1 atmosfer. Dapatlah pH2 1 atmosfer ya. Nah, kemudian sini kita buat tekanan satu lagi, PnH3. PnH3 itu sama juga rumusnya ya. Nah, molnya ini, mol NH3 dalam keadaan setimbang ini 2 dibagi mol totalnya 4 kali P totalnya tadi adalah 4. Nah, ini dapatnya. Maka kita coret itu, dapatnya adalah 2 atm. Nah, kalau sudah dapat ini sudah selesai semua ya. Sudah selesai semua. Tinggal kita cari si ini tadi, si KP-nya tadi, karena datanya sudah lengkap gitu ya. Nah, rumusnya ini kan KP kan sesuai yang tadi. KP sama dengan tekanan ya NH3 dipangkatkan dengan 2 ya, pangkat koefisien ini dibagi tekanan N2 pangkat 1 dikali dengan yang ini 1 ya, tekanan H2 pangkatkan dengan 3 pangkat koefisien ini.
maka hasilnya adalah PNH3. Tadi PNH3 adalah 2 ini, maka 2 kuadrat per ini dia PN2 tadi 1 ya. PN2 yang pertama ini 1 nih, 1 pangkat 1 ya, kalikan dengan pangkat 1 kalikan dengan PH2. PH2 1 nih, 1 pangkat 3 ya, maka hasil akhirnya adalah ini 1 pangkat 1 1, ini 1 pangkat 3 1 juga, hasilnya adalah 4 ya. Jadi hasil KP nya dapatnya adalah 4 ya. Seperti itu cara mencarinya, nilai KP nya tadi. Nah, mudah-mudahan paham. Terima kasih.